Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Namira. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri dan pengukuran. Nah, tapi di sini dikhususkan mengenai unsur-unsur dasar tak terdefinisi, serta aksioma atau postulat dan juga teorema. Langsung aja kita bahas. Jadi materi pertama yaitu saya akan membahas tentang perbedaan antara unsur tak terdefinisi dan juga terdefinisi. Nah, kenapa demikian disebut seperti itu? Karena tidak bisa dijelaskan dengan lebih sederhana, melainkan langsung kita terima padanya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur titik, yang kedua ada unsur garis, dan yang terakhir ada bidang. Nah, jadi apa sih titik itu? Ya kan, pasti kalian bertanya-tanya semua, apa sih titik itu? Nah, jadi titik itu dijelaskan sebagai posisi atau lokasi tanpa ukuran atau hanya menunjukkan letak. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu bisa aja seperti ujung pena, pensil, terus bintang-bintang di langit. Nah, kemudian yang kedua ada garis. Nah, apa sih garis itu? Garis digambarkan sebagai kumpulan titik yang memanjang tanpa batas, lurus dan tidak memiliki ketebalan. Jadi, kita contohkan aja seperti rel kereta api gitu kan, dimana titik yang memanjang tanpa batas itu kan pasti kan rel itu lurus aja kan. Ya, ada sih mungkin yang belok-belok tapi kan tidak terlalu tajam gitu. Nah, dimana sebuah titik yang lurus itu memiliki ketebalan seperti itu. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa sih unsur yang tak terdefinisi itu. Nah, dari unsur yang tak terdefinisi tadi muncul istilah-istilah yang dapat didefinisikan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, udah paham kan apa sih dan apa aja unsur-unsur dari tak terdefinisi tadi? Kemudian di sini saya akan membahas tentang unsur terdefinisi. Kan tadi kita sudah membahas tuh tentang unsur yang tak terdefinisi. Jadi saya akan membahas lagi unsur yang terdefinisi. Nah, sebelumnya saya di sini akan menyebutkan beberapa saja tentang unsur yang terdefinisi. Jadi yang pertama dari unsur terdefinisi itu adalah ruas garis. Nah, jadi ruas garis itu bagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik ujung. Nah, misalkan ada titik A dan titik B pada suatu garis yang menghubungkan A dan B disebut ruas garis AB. Nah, contohnya itu seperti tepian penggaris panjang 15 cm. Nah, kemudian yang kedua adalah sinar. Sinar adalah garis yang memiliki pangkal pada satu titik dan memanjang serta tak berujung ke satu arah. Contohnya itu seperti cahaya senter berasal dari lampu atau titik pangkal, lalu menyinari ke satu arah tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh 2 sinar yang berpotongan pada satu titik pangkal. Contohnya apa sih? Contohnya itu seperti jarum jam 3 pukul Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu jarum jam pukul 3 tepat
dengan pukul 12, yaitu dengan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang selanjutnya adalah materi aksioma atau postulat. Nah, apa sih pengertian aksioma atau postulat? Nah, di sini tuh sebenarnya aksioma atau postulat itu berbeda ya. Tapi karena saya mungkin mencarinya kurang banyak atau kurang tepat, nah itu mohon dikoreksi. Karena ini saya kurang mencari lebih banyak. Nah, apa sih aksioma atau postulat ini? Yaitu pernyataan dasar yang diterima tanpa pembuktian karena diperlukan sebagai pondasi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu melalui dua titik berlainan hanya ada satu garis yang melalui keduanya, dan menjelaskan peran postulat dalam membangun teorema. Nah, materi yang terakhir adalah teorema dan dalil. Sebetulnya aksioma dan seperti aksioma dan postulat tadi, teorema dan dalil ini sebenarnya berbeda. Nah, apa sih teorema dan dalil itu? Jadi, pernyataan yang dibuktikan berdasarkan aksioma, definisi, serta teorema lainnya. Nah, contohnya tuh apa nih? Saya sebutkan saja contoh sederhananya ya. Semisal pemasangan tangga, ketika Anda meletakkan tangga sisi miring C pada dinding atau sisi tegak A, Anda perlu menghitung seberapa jauh pangkal tangga harus diletakkan dari dinding atau sisi alas B agar tangga stabil dan tingginya pas. Seperti itu. Jadi di sini kita bakal masuk yang materi kedua, yaitu tentang definisi-definisi. Nah, jadi kalian pasti kan kepo kan, definisi-definisi apa sih yang mau saya bahas sebetulnya. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi yang di materi kedua ini kita di sini akan membahas definisi tentang titik, garis, luas garis, sinar garis, ruang bidang, serta sudut. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam geometri, tidak memiliki panjang, lebar, maupun tebal, hanya menggunakan posisi. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C. Kemudian yang kedua ada garis. Nah, apa sih garis itu? Jadi garis adalah kumpulan titik yang memanjang luas tanpa batas kedua arah, serta tidak memiliki tebal, tetapi ia hanya panjang. Kemudian ada luas garis, di mana luas garis bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung panjangnya terukur. Kemudian ada sinar garis. Nah, sinar garis adalah bagian dari garis yang mempunyai satu titik pangkal lalu memanjang tanpa batas ke satu arah. Jadi kemudian ada ruang. Nah, jadi di sini ruang adalah sekumpulan semua titik yang tidak hanya berdimensi panjang dan lebar, tetapi juga kedalaman 3 dimensi. Contohnya seperti ruang kelas, kotak, atau bola. Kemudian ada bidang. Bidang adalah permukaan datar yang terbentuk dari banyak titik dan garis memanjang tak terbatas ke segala arah. Bidang bersifat 2 dimensi atau panjang dan lebar. Kemudian nah, contohnya dari bidang itu apa sih? Contohnya itu seperti papan tulis, meja, dan kertas. Kemudian yang terakhir adalah sudut. Nah, sudut adalah bangunan yang terbentuk dari dua sinar yang berawal pada titik pangkal yang sama. Titik pangkal itu disebut dengan titik sudut. Nah,
mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya semuanya. Karena di sini saya disuruh dengan dosen saya untuk membuat sebuah video tugas tentang geometri dan pengukuran. Dan juga maaf kalau misalnya kalian semuanya nonton ini kurang paham nih sama apa yang saya jelaskan ya, mohon dimaklumi. Oke, sekian dulu, saya Zahra Namira, bye bye.